Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya Allah masih berikan kepada kita panjang usia hingga masuk ke tanggal 1 tahun 2021. Katakan alhamdulillah, berterima kasihlah kepadanya. Di saat kematian semakin dekat menjemput, semalam biasanya banyak orang merayakan tahun baru dengan berbagai macam bentuk kelalaian. Tapi tadi malam banyak rumah sakit di Indonesia dipenuhi ruang-ruang ICU-nya, ruang-ruang gawat daruratnya oleh pasien-pasien yang terserang pandemi. Dan ada banyak pasien non-pandemi, non-COVID yang tidak bisa masuk ke ruang ICU. Karena untuk kebaikan mereka sendiri dan karena tidak cukup ruang ICU, gawat darurat. Kalau hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat, katakan alhamdulillah. Kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan dengan nafas yang lega dan mata yang terang, tidak seperti saudara kita yang terengah-engah merasakan susahnya bernafas, maka manfaatkan kesempatan hari ini. Boleh jadi esok atau lusa kesempatan kita berubah. Untuk apa kesempatan ini kita gunakan? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, tapi dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan dengan takwa yang sembarangan. Kematian seakan-akan sudah semakin mendekat karena orang-orang terdekat kita ada yang sudah suspek terkena pandemi. Bahkan bukan cuma dia sendiri, tetapi seluruh anggota keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudara kita diangkat penyakitnya dan mudah-mudahan setelah itu kembali sembuh seperti semula. Sidang Jumat rahimakumullah. Kematian menjadi barang murah, sementara kehidupan harus terus berlangsung. Tidak ada cara untuk tetap bahagia, tidak ada cara menjalani hidup yang terbaik di tengah pandemi seperti ini, kecuali satu, bertakwalah kepada Allah. Inilah satu-satunya jalan hidup yang menghubungkan kita sampai ke surga. Hanya dengan takwa kita bisa jadi orang benar. Benar, jadi orang benar ketika sehat. Jadi orang benar ketika beribadah, jadi orang benar di hari Jumatnya hanya dengan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwanya? Antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Buat dinding pemisah. Bangun dinding pemisah antara diri kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah terutama di dalam hati ini. At-taqwa hahuna. Dengan cara apa kita memulai tahun baru ini? Ini akan menjadi tema kita pada hari ini. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah Abu Jahal mengetahui dengan pengetahuannya? Pasti dia tahu. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat dia?
bi annallaha yara, yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang, dan sampai kapanpun Allah terus melihatnya. Tema khutbah kita pada hari ini adalah meyakini dilihat Allah. Meyakini bahwa diri kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Abu Jahal, dari namanya saja jahil, bodoh, bukan karena dia tidak berpengetahuan, tapi karena merasa cukup dengan kekayaannya, merasa sudah cukup dengan ilmunya, padahal cuma merasa. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, melarang seseorang yang sudah dicap, dipilih sebagai hamba untuk mendirikan sholat. Statusnya mulia, pekerjaannya juga dalam kondisi pekerjaan yang paling mulia, yaitu sholat, dilarang. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Yang dilarangnya itu adalah seorang hamba yang sedang berada dalam jalur hidayah, dalam jalan kebenaran. Dan yang diperintahkan oleh orang yang benar ini adalah mengajak manusia kepada takwa. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dan dirinya sadar sebetulnya bahwa dia sudah pada puncak kebodohannya, yaitu kadzdzaba wa tawalla. Awalnya dia tahu, tapi dia dustakan pengetahuannya. Apa akibatnya? Tawalla, berpaling. Barulah kemudian ayat 14 ini datang. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidak tahukah dia bahwa Allah melihatnya? Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azharnya. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat? Dalam hati kecilnya tentu ada pengetahuan. Tidak mungkin tidak tahu. Sama halnya dengan saudara-saudara yang sedang sholat Jumat hari ini, yang kadang pura-pura buta ketika keluar dari masjid, ketika bermaksiat, ketika berpaling dari agama Allah. Betapa banyak orang-orang kita paginya beriman, sorenya ingkar, malamnya beriman, paginya ingkar lagi. Betapa banyak di antara kita usai sholat riba lagi. Betapa banyak di antara kita usai sholat muncul pikiran jahatnya, sehingga pergi ke kantor untuk berbuat jahat, bukan untuk bekerja, tapi merasa diri sedang bekerja, padahal datang ke kantor untuk korupsi, datang ke kantor untuk mengambil sesuatu yang diharamkan, datang ke tempat pekerjaan untuk melakukan kejahatan tanpa disadarinya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hati kecilnya tentu ada pengetahuan bahwa Allah melihat perbuatannya yang salah itu, menghalangi hamba Allah yang sembahyang, bahkan menghambat segala langkah Rasul dalam membawa petunjuk dan dalam membawa seruan kebenaran. Tapi ini penyebabnya. Apa gerangan yang membuat Abu Jahal kemudian seperti tidak merasa bahwa Allah melihatnya? Penyebabnya tahu, dan ini bisa terjadi pada kita semua. Tetapi hawa nafsu, kesombongan, dan sikap melampaui batas karena merasa diri sanggup, merasa diri cukup dan kaya, menyebabkan kesadaran kekuasaan Allah itu jadi hilang atau tertimbun, terpendam.
Sidang Jumat rahimakumullah, karena tidak ada flag yang jika dilihat digambar berwarna putih di dada ini. Karena tidak ada flag sekarang, walaupun kita pakai masker, kita masih bisa bernafas. Karena tidak ada penghalang di paru-paru kita. Meski mulut dan hidung kita tertutup dengan masker, kita masih nyaman bernafas. Tapi ada saat masker berganti oksigen sekalipun, kita merasakan sakit dan lelahnya bernafas. Ada saat jangankan tidak pakai masker, dikasih oksigen pun maskernya, boleh jadi kita terengah-engah dalam bernafas dan sakit. Kenapa? Terhalang gerakan paru-paru ini. Oleh apa? Oleh flek-flek yang menempel. Kalau itu flek sehingga kita tidak bisa bernafas, maka apa yang membuat seringkali kita merasa sedang tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas kalau di surah Al-Alaq. Karena dia merasa kaya. Karena dia merasa cukup berpengetahuan. Akhirnya kesombongan itu berwujud hawa nafsu itu membawa kita atau membawa Abu Jahal atau Abu Jahalisme kepada sikap melampaui batas. Akhirnya menjadi orang yang melarang hamba Allah mendirikan sholat, melarang hamba Allah berada di atas jalan kebenaran, dan melarang hamba Allah yang mengajak kepada takwa. Sedang Jemaah rahimakumullah, kalau cari ilmu di ayat ini alam ya'lam, carilah sampai tingkatan ilmumu merasa dilihat Allah sehingga kamu takut kepada Allah. Cari ilmu itu, alam ya'lam. Ilmu apa? Ilmu alam ya'lam. Bi annallaha yara. Kalau kita kembali kepada surah At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tingkatan ilmu yang harus kita cari, perhatikan baik-baik. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita seringkali dilalaikan, buka gadget, baca berita, tapi tak satu pun yang kita baca itu menambah pengetahuan kita bahwa kita dilihat oleh Allah. Bahkan asyik melihat video yang diharamkan. Bahkan asyik membaca gosip-gosip, hoax-hoax yang malah merusak pengetahuan kita, yang menambah flek kesombongan di dalam ilmu kita, sehingga terhalanglah dari merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kemana perginya setiap hari, entah kemana dia melangkah belajarnya setiap hari, entah kemana bekerjanya setiap hari. Alhaakumut takatsur, intinya semua yang banyak dikerjakannya itu hanya berujung pada kelalaian. Karena itu cari ilmu. Ilmu yang membuat kita merasa dilihat Allah. Cari ilmu yang membuat kita yakin dengan ilmu kita bahwa kita dilihat Allah, dan sampailah pada puncak melihat Allah dengan ilmu kita, sehingga kita melampaui batas-batas. Yakin dilihat Allah, tetapi sekarang yakin melihat Allah. Ini momentum penting di awal tahun 2000. Seringkali Allah
terhalang untuk kita lihat. Yang paling sering kita lihat waktu kita bercermin adalah wajah kita sendiri. Seakan-akan tidak ada Allah di antara kita. Ketika kita buka gadget, seakan-akan yang paling nyata adalah gadget ini, bukan Allah yang ada di depan mata kita. Itu yang membuat doa-doa kita terhalang. Kenapa? Karena kita kurang yakin ada Allah saat kita berdoa. Kurang yakin ada kuasa Allah saat kita meminta. Kurang yakin ada pertolongan Allah ketika kita terjepit. Sedang jemaah rahimakumullah. Di awal tahun baru ini, coba deh. Mulai hari ini katakan bahwa semua yang nampak ini hanyalah perwujudan dari asma-Nya. Kalau tanpa ada asma Allah tidak mungkin semua ini ada. Hebat itu ilmunya. Jadi ilmu melihat Allah, kalau Anda bertanya Ustadz, apa ilmunya? Supaya saya bisa merasakan bahwa dari semua wujud yang paling ada adalah Allah, maka rumusnya sederhana. Kenapa ada bulan? Karena ada asma-Nya Al-Khaliq. Kenapa ada matahari? Karena ada asma-Nya Al-Khaliq. Kenapa ada anak yang bisa kita cintai ini terlahir? Ada Al-Khaliq, ada Al-Bari, ada Al-Musawwir. Kenapa hari ini kita bisa makan enak? Karena ada asma-Nya Ar-Razzaq, ada asma-Nya Ar-Rahman. Kenapa hari ini kita bisa ke masjid? Energi apa dan dari mana datangnya? Karena ada asma-Nya Al-Qawi. Kenapa hari ini kita bisa menang melawan hawa nafsu? Kenapa hari ini kita bisa menang dan bisa melaksanakan sholat? Karena ada Al-Aziz. Berarti ilmunya sudah benar. Ilmu melihat Allahnya sudah benar. Teruskan ilmu itu. Semakin banyak asma ada di mata kita, semakin asma Allah yang menjadi kacamata batin kita, saat itulah Allah selalu tampak di hadapan kita. Dan saat itu kita yakin dilihat Allah dan kita yakin bisa melihat Allah lewat asma-Nya. Dan kalau ingin sempurna sebagai penutup khutbah pada Jumat ini, kalau ingin sempurna ilmumu, kalau ingin sempurna akhlakmu, alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau Allah melihat, berarti ada sanksi di situ. Bukan berarti kalau Allah melihat cuma ngelihat doang, ngelihat saja, tidak. Setiap perbuatanmu jika itu baik disangsi dengan surga dan pahala, jika itu buruk disangsi dengan dosa dan neraka. Kalau gitu, saya harus punya ilmu apa Ustadz? Supaya semakin sempurna ilmu saya dilihat Allah, semakin sempurna ilmu saya melihat Allah, yakinlah akan adanya akhirat. Berorientasilah kepada keakhiratan. Lakukan setiap yang kita lakukan demi memperberat timbangan amal akhirat kita. Sempurnalah insya Allah. Karena tujuan kita melihat Allah adalah agar kita meyakini bahwa setiap perbuatan kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua rumus ilmu. Kalau ingin melihat dan dilihat Allah dengan penuh keyakinan, pertama, lihatlah segala sesuatu dengan kacamata asma al-husna. Dan lakukan setelah itu perbuatan apa saja, tapi ingat akan akhirat dan memohon balasan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedang jemaah rahimakumullah. Dua hal itu pegang baik-baik dan insya Allah sukses kita di tahun-tahun mendatang. Dua ilmu tadi pegang baik-baik, insya Allah tidak ada kesulitan dalam menjalani hidup. Walaupun orang bilang ini sedang sulit, pegang dua ilmu itu. Itu pesan Rasulullah kepada orang yang dicintainya. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Sadarlah bahwa Allah itu selalu ada. Wujudnya ada, kuasanya ada, pertolongannya ada. Kalau itu selalu ada dalam kesadaran ilmiahmu, maka ketika kamu mengingat Allah, Allah langsung ada di depan kamu dan tidak ada kesulitan apapun padamu. Kalau satu hari la qadarullah ada di antara kita terkena COVID, sesak nafas, jalan keluarnya, apapun hasilnya, yang paling membahagiakan adalah kalau merasakan keberadaan diri di hadapan Allah dan sudah melihat Allah dengan asmanya. Ya Syafi, Ya Syafi. Belum ada obat COVID, belum ada vaksin yang total bisa menyembuhkan, tapi ada asmanya Ya Syafi. Itulah yang paling menenangkan, paling membahagiakan. Begitu juga soal PHK, soal rezeki, soal bisnis, soal tagihan, soal hutang. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Kalau sudah yakin Allah ada, Allah kuasa, Allah menang dan selalu menang dan Allah bisa menolong kita kapan saja. Insya Allah dada lapang seperti dada lagi flek-flek, bercak-bercak itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arda an kulli sahabah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sair as-sahabah wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma arham mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.